Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ajeng Setting. Baik, di video kali ini aku mau membahas mengenai persiapan atau gambaran ospek bagi teman-teman yang diterima sebagai mahasiswa baru tahun 2023, baik lewat jalur SNBP, SNBT, maupun seleksi mandiri. Ospek, apa sih ospek itu? Ospek merupakan kegiatan orientasi atau pengenalan lingkungan kampus. Jadi, kalian akan dibekali atau diberi gambaran tentang bagaimana sih sistem belajar mengajar di kampus, kemudian lingkungannya, dan juga pengenalan dengan teman-teman satu angkatan kalian maupun dengan kakak tingkat kalian yang nantinya akan jadi penakel. Selain itu, kalian juga akan dikenalkan dengan berbagai organisasi maupun UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang istilah dulunya itu ekstrakurikuler ya, yang dapat kalian pilih tentunya. Oke, untuk pelaksanaan ospek tahun 2023 ini sepertinya full dilaksanakan secara offline atau bertatap muka langsung di kampus, karena mengingat kondisi sekarang ini sudah tidak pandemi ya, jadi tidak memungkinkan untuk online. Kalian juga perlu tahu bahwasanya ospek ini terdiri dari 3 tingkatan atau 3 bagian atau 3 kelompok gitu ya. Yang pertama, kalian akan menjalani ospek universitas, kemudian setelah selesai ospek universitas, kalian akan menjalani ospek fakultas, dan yang terakhir yakni ada ospek tingkat program studi atau jurusan. Masing-masing waktunya itu biasanya kurang lebih 1 minggu, atau biasanya memang setiap kampus itu memperlakukan kebijakan yang berbeda-beda, tetapi untuk kegiatan ospek ini secara umum tidak lebih dari 1 bulan. Oke, yang pertama tentang ospek universitas. Nah, ospek universitas ini biasanya dilaksanakan pertama kali ya, sebelum ospek tingkat lain seperti tingkat fakultas dan juga jurusan. Di ospek universitas ini, kalian akan dikenalkan mengenai lingkungan kampus, baik itu lingkungan belajar mengajarnya, sistem belajar mengajarnya. Kemudian nanti juga akan dikenalkan berbagai unit kegiatan mahasiswa atau organisasi yang tentunya dapat kalian ikuti. Yang pertama terkait dengan pengenalan lingkungan kampus. Nah, kalian akan dikenalkan lokasi-lokasi dari kampus kalian, misalnya di mana GKU-nya, di mana auditoriumnya, di mana kelas kalian, dan sebagainya. Kemudian kalian juga akan dikenalkan dengan sistem pembelajaran di kampus kalian. Nah, perlu diketahui ya bahwasannya sistem pembelajaran di kampus ini berbeda dengan sewaktu kalian sekolah. Kalau kalian sekolah itu dulu kan dari pagi sampai sore full pelajaran, paling istirahat 15 menit gitu ya. Nah, kalau di kampus itu enggak, jadi akan setiap harinya itu tidak full, tergantung dengan mata kuliah kalian, jadwal mata kuliah kalian. Misalnya, bisa jadi dari jam 7 sampai 8, kemudian akan ada kelas lagi jam 12 sampai dengan jam 2, kayak gitu bisa. Jadi, siang bisa kosong, terus ada lagi nanti sore, bahkan ada yang malam itu, tetapi tidak semua kampus, tergantung dari kebijakan kampus kalian masing-masing. Kemudian kalian juga akan dikenalkan tentang kayak istilah-istilah kampus, kayak misalnya SKS, kemudian KRS, dan lain sebagainya. Intinya di ospek tingkat universitas ini kalian akan dikenalkan mengenai sistem belajar mengajar tentang kampus kalian gitu. Nanti juga akan ada seminar dari dosen kalian yang mengisi, yang mana menyampaikan tentang seputar sistem pembelajaran maupun pengenalan terkait kampus kalian. Selain itu, kalian juga akan dikenalkan dengan UKM atau organisasi di kampus kalian. UKM itu meliputi istilahnya itu ekstrakurikuler, kayak misalnya ada sepak bola, mungkin ada karawitan, dan lain sebagainya pastinya. Buat kalian yang berminat untuk mengeksplor diri kalian lebih lebih luas gitu ya, kalian bisa mengikuti UKM-UKM di kampus dan juga beberapa organisasi. Tetapi perlu ditekankan ya, kalau misalkan kalian mau ikut organisasi, kalian harus berjanji pada diri kalian sendiri, kalian bisa membagi waktu untuk kegiatan akademik kalian dan juga kegiatan organisasi kalian. Jangan sampai kalian melupakan tujuan awal kalian, yakni kuliah untuk menuntut ilmu, karena terlalu sibuk dengan dunia organisasi kalian. Jadi harus seimbang ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada ospek fakultas dan juga jurusan. Nah, di ospek fakultas dan juga jurusan ini kalian akan dikenalkan dengan
angkatan kalian itu. Jadi nanti akan dibuat beberapa kelompok di mana nanti kalian akan mengenakan dress code ya, sesuai dengan aturan gitu ya dari panitia ospek gitu, yang akan dipandu oleh kakak penakel kalian. Tujuan dari ospek jurusan dan juga fakultas ini tentunya untuk mengenal fakultas kalian lebih dalam, untuk mengenal jurusan kalian lebih dalam, dan juga mengenal teman-teman seangkatan kalian. Nah, biasanya bagian terseru ini di bagian ospek fakultas dan juga jurusan ini. Karena di ospek fakultas dan juga jurusan ini, kalian sudah dibentuk kelompok, kemudian akan diberikan tugas-tugas dari kakak penakal kalian, sehingga kalian bisa mengenal lebih dalam teman-teman kalian, dan juga tentunya lingkungan jurusan fakultas maupun kampus kalian. Nah, itu tingkatan ospek yang akan kalian laksanakan ketika kalian menjadi mahasiswa baru di suatu PTN maupun PTS. Kemudian apa aja sih persiapan yang seharusnya kalian lakukan untuk menghadapi ospek tersebut? Yang pertama tentunya kalian harus sudah punya tempat tinggal ya. Khususnya buat teman-teman yang ngekos atau yang rumahnya jauh, kalian bisa mencari tempat tinggal atau kos di sekitar kampus. Aku saranin ketika kalian mencari kos, kalian harus survei lokasi terlebih dahulu ya. Jangan sampai kalian hanya memesan lewat sosial media, kemudian kalian booking. Nanti takutnya ketika sampai di kos tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Kemudian yang selanjutnya, kalian juga harus mempersiapkan kesehatan kalian. Karena nantinya kalian itu akan mengikuti kegiatan ospek, yang mana ospek ini merupakan kegiatan yang cukup padat ya. Biasanya akan dimulai pada jam 6, itu kalian udah harus stay, dan bahkan ada yang udah dimulai acaranya sampai dengan sore ataupun malam. Dan selama kegiatan ospek itu, energi kalian itu akan benar-benar dibutuhkan gitu, karena kalian akan melakukan berbagai aktivitas yang tentunya akan kayak ya membuat lelah gitu ya. Kemudian tidurnya juga cukup, tetapi kadang memang udah mulai terganggu ya waktu tidurnya, mungkin karena untuk mempersiapkan alat-alat ataupun mempersiapkan barang-barang untuk ospek di pagi harinya. Oleh karena itu, aku saranin pokoknya kalian sarapan. Yang selanjutnya yang harus kalian persiapkan adalah mental kalian. Kalian tahu bahwa ospek ini merupakan pengenalan lingkungan kampus. Oleh karena itu, mungkin nanti ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian akan lelah, kalian akan stres mungkin, atau kalian akan kesulitan mengenal teman baru kalian, ataupun kalian agak ada rasa jengkel dengan kakak tingkat kalian. Nah, itu kelola mental kalian, jangan sampai stres berlebihan. Di sini, di kegiatan ospek ini, mental kalian juga akan ditempa. Jadi, biar nantinya ketika jadi mahasiswa, menjalani kehidupan sebagai mahasiswa, kalian tuh tidak kaget gitu. Tetapi kalau misalkan nanti ditemukan kekerasan, kalian sebaiknya lapor kepada pihak universitas. Kemudian yang selanjutnya, kalian juga membutuhkan solidaritas dengan teman sekelompok kalian, dengan kakak penakal kalian, maupun dengan teman-teman seangkatan kalian. Karena nantinya di ospek ini, kalian akan dibentuk menjadi beberapa kelompok. Oleh karena itu, bentuklah solidaritas dengan teman kalian. Buat yang introvert maupun yang susah kenal dengan orang baru, silahkan kalian mulai sekarang latihan ya, untuk lebih bisa welcome ataupun bisa lebih mudah bersosialisasi dengan orang baru. Karena nantinya setelah kalian menjadi mahasiswa, kalian tuh akan banyak berinteraksi dengan orang baru, seperti misalnya dosen ataupun teman, ataupun nantinya setelah kuliah kalian akan terjun langsung ke masyarakat. Jadi mulai saat ini kalian harus mulai bisa beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan baru kalian. Oke, itulah persiapan ataupun gambaran ospek bagi kalian yang diterima sebagai mahasiswa baru tahun 2023. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih sudah nonton videoku. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Dadah!